Su Wei, kau terlalu baik. Istana itu banyak intriknya. Qin menatapnya dengan gemas. Kau juga harus hati-hati. Jangan anggap semua orang baik. Ingat, orang terdekat pun bisa mengkhianatimu. Su Wei agak terkejut. Qin yang polos dan naif bisa bicara seperti itu, benar-benar membuatnya takjub. Sore harinya, Su Wei diantar pulang oleh Troy ke rumah kecil. Dia bilang mengantuk lalu kembali ke kamarnya. Troy melompat ke atas pohon apel. Siang hari saat menunggu Su Wei, dia suka berdiam di atas pohon. Saat ini pohon buah di akhir musim gugur sudah rontok daunnya. Troy duduk di sana seperti gagak tua yang menjaga sarang dingin. Su Wei tertawa karena perumpamaannya sendiri. Dengan hati-hati dia menutup jendela, mengambil gulungan kulit domba sihir yang dia sembunyikan kemarin dari lemari. Tiba-tiba dia menemukan masalah besar. Dia tidak bisa membaca tulisan sihir di atasnya. Profesor Moses hanya mengajarkan mereka mantra lisan. Su Wei menutup buku dengan wajah suram. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk kertas kulit domba. Tidak belajar tidak bisa, tidak belajar dia akan mati. Berpikir lama, dia mengeluarkan tempurung kura-kura. Meditasi dimulai. Memaksa membaca tulisan sihir, apakah aku akan jadi bodoh? Lintasan bintang tumpang tindih. Bintang Jupiter bersinar. Bencana berubah jadi keberuntungan. Artinya tidak akan jadi bodoh, malah akan mendapat berkah dari musibah. Apa yang harus kulakukan agar bisa membaca tulisan sihir? Dalam astrologi Ziwei Dosu, bintang Tianmak kuda langit bergerak. Terus bergerak sampai ke arah selatan tepat. Langit tiba-tiba menjadi gelap, melemparnya keluar dari rasi bintang. Su Wei membuka mata dengan bingung. Selatan, ada apa di selatan? Apa dia harus keluar kota mencari orang lagi seperti waktu itu? Su Wei melihat ke sisi selatan ruangan, tapi hanya melihat jendela yang tertutup rapat. Hatinya tergerak. Dia berjalan mendekat dan membuka jendela. Sekilas dia melihat gagak tua yang jongkok di pohon apel botak itu. Rasi bintang menunjuk orang itu. Memangnya pendekar pedang bisa sihir? Troy, naik ke sini. Setelah Troy masuk, Su Wei langsung ke inti masalah. Bisa baca mantra tingkat tinggi. Kau mau apa? Kalau bisa ajari aku. Troy menggeleng. Pemula belajar mantra tingkat tinggi bisa jadi bodoh. Tidak akan. Su Wei mengangkat tempurung kura-kura di tangannya. Aku sudah meramal. Hasilnya tidak akan. Troy melihat tempurung kura-kura hijau berminyak di tangannya dengan tatapan seperti melihat hantu. Tidak ada orang meramal pakai tempurung kura-kura. Peramal resmi semuanya pakai bola kristal dan kartu tarot. Omong kosong. Orang yang pakai tempurung kura-kura itu yang paling resmi. Su Wei langsung mengancam. Ajarin tidak, kalau tidak, potong gaji. Setelah pergulatan batin yang sengit, Troy akhirnya memilih berkompromi demi uang. Su Wei menyodorkan buku mantra padanya. Aku mau belajar mantra perubahan wujud tingkat tinggi, mantra penghilang, dan mantra anti air. Troy membalik 2 halaman lalu berhenti. Aku tidak punya tongkat sihir. Cuma bisa baca, tidak bisa keluarkan sihirnya. Tidak masalah, aku juga cuma mau belajar cara bacanya saja. Troy lega. Dia membacakan mantra yang ingin dipelajari Su Wei. Hanya saja dia jelas tidak terlalu lancar, bacanya terbata-bata. Biasanya murid sihir tingkat menengah baru mulai diajarkan tulisan sihir. Sampai tahap murid sihir tingkat tinggi baru akan mengambil spesialisasi 1 mata pelajaran. Troy dulu memilih menjadi pendekar pedang, pelajaran tulisan sihir cuma belajar setahun, sudah lupa hampir semuanya. Belajar membuat waktu berlalu cepat. Saat matahari terbenam, tiba-tiba terdengar suara tangisan keras dari halaman kecil. Hanya karena tidak punya anak, gadis 9 tahun ditangkap sebagai penyihir. Masih harus menderita hukuman bakar. Dianggap iblis, dibakar di api besar 3 hari 3 malam. Kalau tidak mati terbakar, berarti penyihir. Bocah laki-laki yang mendengar kabar itu menangis tersedu-sedu. Su Wei mendengar tangisan dan turun ke bawah. Siapa yang menangis? Roman berlari mendekat dengan semangat.
Tom yang menangis. Gadis yang dia sukai, Lydia, sore ini ditangkap. Kenapa? Siapa Lydia? Lydia adalah anak dari adik pemilik kios daging domba. Orang tuanya meninggal karena sakit saat dia masih kecil. Hari ini bibinya, Nyonya Dodd, melaporkannya ke kuil. Dia bilang Lydia adalah iblis, menaruh racun tikus di ceret air mereka. Lalu Lydia ditangkap. Bukan, Lydia bukan iblis. Tom berteriak sambil menangis menjelaskan. Yang dia taruh itu obat bius, bukan racun tikus. Su Wei kaget. Kau kok tahu? Kemarin Lydia datang mencariku. Dia bilang dia menguping Tuan dan Nyonya Dodd berencana menjualnya ke rumah bordil. Jadi dia mau kabur. Tapi dia takut lari tidak cepat dan tertangkap, jadi dia minta tolong aku belikan obat bius. Obat bius itu aku beli dari dokter. Aku bilang ke dokter buat kebiri kuda, baru dia mau jual ke aku. Semua salahku. Aku tidak seharusnya membelikan obat itu. Aku mau menyerahkan diri untuk menukar Lydia kembali. Kau menyerahkan diri juga percuma. Lydia tidak akan kembali. Roman menusuk hatinya. Ini jelas rencana licik Nyonya Dodd. Dia memang ingin mencelakai Lydia. Bella bingung mendengarnya. Tapi kenapa Nyonya Dodd mau mencelakai Lydia? Aku sering beli daging, tiap hari lihat Nyonya Dodd. Wajahnya selalu tersenyum. Kelihatannya orang yang ramah. Sama sekali bukan, Roman berkata dengan jijik. Nyonya Dodd itu orang yang galak dan tidak masuk akal. Anaknya, Matthew, sama menyebalkannya. Tiap hari menindas anak yang lebih lemah di sekolah. Juga suka mengintip anak perempuan di toilet. Tom menghapus air mata dan berkata dengan marah, aku tahu kenapa dia mau mencelakai Lydia. Karena Tuan Dodd mau memperkosa Lydia dan dilihat oleh Matthew. Dia mengancam Lydia main buka-bukaan baju dengannya, kalau tidak dia adukan ke Nyonya Dodd. Lydia tidak mau. Matthew bilang ke Nyonya Dodd kalau Lydia menggodanya. Nyonya Dodd marah besar, hampir memukul Lydia sampai mati. Roman mengangguk. Benar, ini Matthew sendiri yang bilang di sekolah. Dia pamer ke kami kalau Lydia tidak nurut padanya jadi disiksa setengah mati. Dia juga suruh kami nurut padanya, kalau tidak kami akan dipukul. Su Wei mengerutkan kening, masih kecil tapi jahatnya minta ampun. Matthew umur 11 tahun, dia tinggi dan gemuk, satu pukulan bisa merontokkan gigi orang. Lydia baru 9 tahun, dia dipukuli Matthew dan Nyonya Dodd sampai babak belur. Bella menutup mulutnya, ya ampun, di dunia ini kok ada orang sejahat itu. Dia dulu merasa hal terjahat adalah bibinya tidak memberinya makan. Sekarang dibandingkan ini, dia merasa bibinya masih lumayan baik. Kasihan Lydia, dia harus bagaimana? Apakah biarawati kuil akan mengembalikan nama baiknya? Roman menggeleng. Aku dengar orang di jalan bilang, Lydia akan dinaikkan ke tiang eksekusi 4 hari lagi saat hari turunnya dewa. Menerima percikan air suci dan pemusnahan iblis. Wajah Bella pucat pasi. Apa? Pemusnahan iblis. Tapi dia cuma anak-anak. Kenapa? Troy entah kapan sudah turun. Di mata hijaunya berkumpul awan mendung yang pekat. Kenapa? Cuma membius orang tidak akan dihukum pemusnahan iblis. Ada alasan apa lagi? Ruang tamu sunyi senyap. Setelah hening beberapa saat, Roman tiba-tiba menatap Troy. Karena Lydia punya rambut panjang berwarna merah. Mereka semua bilang dia bangkit menjadi penyihir jahat. Orang berambut merah sejak lahir sudah dibenci. Mereka tidak boleh salah sedikit pun. Tidak boleh melakukan hal menyimpang. Begitu melakukan kesalahan, akan dicurigai sebagai penyihir, lalu dibakar mati. Troy mencabut pedang panjangnya. Serit. Troy, kau mau apa? Suara Su Wei tegas. Aku mau menyelamatkannya. Kau pernah bilang, kitalah tuan di sini. Kalau aku membiarkan kaumku mati tanpa menolong, aku akan dilupakan oleh tanah ini bersama mereka. Aku menyuruhmu untuk tidak membenci diri sendiri. Bukan menyuruhmu mati konyol. Kalau bukan karena badannya kurang tinggi, Su Wei ingin sekali mencengkeram kerah Troy dan menamparnya biar sadar. Namun Troy keras kepala seperti sapi. Aku bukan pergi mati konyol.
Orang kuil tidak bisa mengalahkanku. Lalu kau mau bawa anak kecil jadi buronan seumur hidup. Kalian kabur mau hidup bagaimana? Bisa cari uang. Begitu disebut cari uang, Troy langsung diam. Buronan sepertinya, apalagi berambut merah, setelah kabur memang susah diterima di tempat lain. Syria karena didorong oleh kepala sekolah akademi sihir Syria, sudah termasuk tempat paling toleran di antara negara-negara barat. Kalau tidak, dia dulu juga tidak akan kabur dari selatan ke sini. Kalau meninggalkan Syria, dia bisa kemana lagi? Mata Troy bingung. Su Wei melihat dia sudah mulai berpikir, menghela napas lega. Kalau Troy bawa Lydia kabur, dia benar-benar tidak tahu di mana lagi cari pendekar pedang yang bodoh tapi jago bertarung seperti ini. Tanpa dia di sisi, kredibilitas identitas, bangsawan istana-nya akan turun drastis. Troy, jangan gegabah. Dalam kondisi kita sendiri susah, menyelamatkannya dengan cerdas adalah cara yang benar. Kita bisa cat rambut. Troy tiba-tiba nyeletuk. Kau pernah bilang, kalau terpaksa, aku masih bisa ganti warna rambut. Beritahu aku cara mengecatnya. Su Wei merasa sesak napas, hampir kena serangan jantung. Aku pernah bilang, aku juga pernah bilang kalau kau tidak nurut aku akan laporkan kau ke kuil. Kenapa itu tidak kau dengar? Aku ini biarpun tidak mati jantungan karenamu hari ini, cepat atau lambat bakal mati gara-gara kau. Siapa sih yang tidak tahu kau pengawalku? Kau malah seenaknya, kau mau lari sendiri. Lalu kita bagaimana? Kuil pasti akan langsung mencariku. Masalahnya identitas Su Wei itu palsu. Sekali diperiksa langsung ketahuan. Troy membuang muka, menghindari tatapannya. Kau tinggal bilang aku orang asing yang kau sewa di kedai minum. Pendeta itu kebanyakan cuma berani tindas yang lemah. Asal kau sebut identitasmu, mereka tidak akan mempersulitmu. Identitas pantatmu. Su Wei tertawa saking marahnya. Troy, punya pengawal sepertimu benar-benar anugerah buatku. Tubuh Troy bergetar. Terima kasih, bertemu denganmu juga. Sialan, aku tidak sedang memujimu. Su Wei menahan keinginan untuk memutar bola mata. Troy, kau benar-benar bertekad mau menyelamatkan gadis kecil itu. Troy menundukkan kepala. Ya, kalau aku tidak menyelamatkannya, hati nuraniku tidak tenang. Su Wei menarik napas dalam-dalam. Kalau aku bilang aku bisa membantumu menyelamatkannya, dan membawanya ke tempat yang aman, apa kau masih mau membawanya kabur? Troy sontak mengangkat kepala. Kau punya cara. Ada satu cara. Cara apa? Jangan urusi caraku. Su Wei sekarang merasa muak melihat wajahnya. Pokoknya saat hari turunnya dewa, aku akan menyelamatkannya. Barang yang kusuruh kau cari, sudah ketemu belum? Troy bengong. Barang apa? Kapan kau menyuruhku cari barang? Tanah liat putih keabu-abuan. Su Wei berkata dengan wajah dingin. Kalau besok malam aku belum melihat tanah itu, gadis itu tidak akan bisa kuselamatkan. Aku pergi cari sekarang. Troy bergegas keluar pintu. Su Wei menyapu pandangan dingin ke sekeliling ruangan. Bella, Tom, Roman, kalian tahu hal apa yang boleh dibicarakan dan mana yang tidak? Roman mengangkat tangan kecilnya. Aku tahu, aku tidak dengar apa-apa. Anak pintar, aku tentu percaya padamu. Su Wei meletakkan tangan di atas kepalanya, lalu menatap dua orang lainnya. Kalau ada yang berani membocorkan masalah ini, dia bisa coba. Apakah mulutnya lebih cepat, atau pisauku yang lebih cepat? Jangan lupa aku ini bisa sihir. Bella dan Tom gemetar, napas pun tidak berani. Ingat, siapapun orangnya, biarpun teman terbaik kalian, atau keluarga terdekat kalian, tidak boleh membocorkan satu kata pun. Mengerti? Bella dan Tom mengangguk kuat-kuat. Mengerti, Tuan. Su Wei selesai bicara dan pergi. Di dalam ruangan, Bella dan Tom berkeringat dingin, kaki mereka kaku ketakutan. Mereka mengingatkan diri sendiri dalam hati, biarpun Tuan biasanya ramah, tapi Tuan tetaplah Tuan. Harus tahu posisi diri sendiri. Tidak boleh seenaknya seperti dulu. Dan itulah yang ingin dilihat Su Wei.
Dia sudah lama menyadari orang-orang di rumah kecil ini padanya terlalu dekat tapi kurang hormat. Kepatuhan tanpa rasa takut akibatnya sangat fatal. Itu artinya majikan tidak punya wibawa. Kepatuhan seperti itu tidak akan mempertimbangkan harga dari pengkhianatan. Mereka bahkan mungkin melanggar perintahnya dengan alasan, demi kebaikannya, mengacaukan rencananya. Dia tidak butuh bawahan yang sok pintar. Dia cuma butuh orang untuk menjalankan perintahnya. Su Wei pergi ke toko roti Iskeri, menyuruh pelayan mengeluarkan sekotak buah tung dari gudang. Ini adalah buah yang dia pesan dengan harga tinggi dari tentara bayaran, awalnya untuk membuat kursi. Barang ini beracun, tidak bisa dimakan. Tapi Su Wei tetap menyuruh pelayan mengumpulkan beberapa ratus buah. Karena buah tung bisa diperas menjadi minyak tung. Itu adalah pernis alami, bisa digunakan untuk mengawetkan furnitur kayu. Su Wei awalnya berencana menggunakan minyak itu untuk memoles meja dan kursi di toko agar terlihat lebih mengkilap. Tapi sekarang dia butuh minyak tung untuk membuat sesuatu yang lain. Misalnya, jas hujan. Jas hujan yang tahan air dan bentuknya seperti jubah dewa kematian. Su Wei menyuruh pegawai toko lembur memeras buah tung menjadi minyak tung yang kuning bening. Orang Tiongkok kuno ribuan tahun lebih maju dalam mengembangkan kegunaan minyak tung. Mereka tidak hanya menggunakannya untuk membuat gerobak, kapal, dan furnitur, tapi juga membuatnya jadi pestisida, sabun, payung kertas minyak, kain minyak, serta obat untuk radang dan luka bakar. Kalau dia sampai terbakar air suci, mungkin minyak ini juga bisa digunakan. Setelah mendapatkan minyak tung, Su Wei menyuruh Nanpu pergi ke toko Harkins membeli selembar kain flanel velvet hitam yang besar dan membawanya pulang ke sekolah. Dia begadang membuat jubah jas hujan. Untuk barang yang akan dipakainya sendiri, Su Wei mengerjakannya dengan sangat hati-hati. Mengoleskan satu lapis minyak tung butuh 4-5 jam agar kering sempurna. Dia menggunakan lampu minyak untuk mempercepat prosesnya, tapi semalaman dia cuma bisa mengoleskan 3 lapis. Tanpa terasa hari sudah pagi lagi. Su Wei tidur sebentar, setelah bangun dia menyembunyikan jas hujan ke dalam lemari. Siang hari dia harus kuliah, sepulang kuliah dia diam-diam berlatih mantra di rumah kecil, setelah itu lanjut membuat jas hujan. Bisa dipastikan beberapa hari ke depan dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Sebelum hari gelap, Troy kembali dengan tubuh berdebu. Cepat lihat, inikah tanah yang kau maksud? Su Wei membuka bungkusan, mengambil segumpal tanah. Warna, tekstur, dan kekentalannya sangat mirip dengan kaolin. Dia memasukkan tanah itu ke dalam mangkuk, menuangkan air dingin. Tanah yang putih agak kehijauan itu dengan cepat larut di dalam air. Bagus, ini tanah yang kumau. Tapi aku masih kurang satu barang, magnetit. Orang barat sejak dulu punya kaolin dalam jumlah besar, tapi mereka tidak bisa membuat keramik porselen sampai abad ke-18. Alasannya karena mereka tidak tahu harus menambahkan magnetit. Magnetit adalah salah satu bahan baku penting untuk membuat keramik dan kaca. Karena dunia ini sudah bisa membuat kaca, pasti ada tambang magnetit. Su Wei mendeskripsikan ciri-ciri dan cara membedakan magnetit pada Troy, memintanya untuk segera mencarinya. Troy menerima perintah dan hendak berbalik. Tunggu, di mana kau menemukan kaolin ini? Di sebuah gunung di pesisir barat. Seberapa jauh dari sini? Lebih dari 1000 kilometer. Wajah Su Wei menunjukkan keterkejutan. Kau semalam lari 1000 kilometer lebih. Troy mengangguk. Griffin terbangnya cepat. Ternyata keputusannya mempertahankan Troy itu benar. Nyawa dan bisnisnya tidak bisa lepas darinya. Kau pergilah cari ke tempat yang ada batu kuarsa lapuk di pesisir barat. Bawa pulang agak banyak, ada yang cuma mirip saja bentuknya, kau harus bedakan dengan teliti. Aku mengerti. Troy melompat ke punggung Griffin dan terbang ke arah langit barat. Su Wei merendam kaolin yang dibawanya ke dalam tong besar untuk menyaring kotorannya. Lalu dia memanggil semua orang di rumah. Jangan pernah percaya orang akan tutup mulut demi menjaga nyawamu, kecuali kau juga mengikat nyawa mereka di dalamnya.
Su Wei menyuruh mereka membangun tungku suhu tinggi di halaman belakang dan membuat cetakan. Dia sendiri mengeluarkan kertas kulit domba untuk menggambar diagram alur eksperimen. Dia mau pakai elektrolisis udara untuk membuat asam nitrat, lalu pakai asam nitrat untuk membuat asam oksalat, pakai asam oksalat untuk membuat asam klorida, lalu pakai asam klorida dan kalsium karbonat untuk menghasilkan karbon dioksida es kering. 2 hari kemudian, saat Su Wei menggunakan rune penurun suhu untuk membuat es kering, Troy juga kembali membawa sekeranjang besar magnetit. Dengan adanya magnetit, taring dan sabit dewa kematian akhirnya bisa dibuat. Dalam mitologi Yunani, Kronos punya sabit hitam yang terbuat dari batu hitam yang diambil Gaia dari kedalaman bumi. Dia memakai sabit itu untuk membunuh ayahnya, Uranus. Kronos adalah raja kaum Titan yang legendaris yang memimpin zaman keemasan mitologi Yunani. Dia juga ayah dari raja para dewa, Zeus. Dia adalah dewa yang sangat kuat sekaligus gila. Dewa itulah yang ingin diperankan Su Wei. Di mulut dipasang taring dari keramik. Pakai soft lens merah yang dia buat dari resin transparan. Di sekeliling tubuhnya menyala api roh. Di dalam bajunya disembunyikan beberapa potong es kering. Dengan begitu baru ada efek visual yang mengejutkan. Su Wei akan menggabungkan citra Kronos sang raja para dewa, Kronos sang dewa waktu, dan utusan neraka dewa kematian, untuk mengarang sosok dewa baru. Namanya pun sudah dia pikirkan, dewa kematian dan waktu yang agung dan gelap, raja dewa penguasa jiwa manusia dan reinkarnasi 6 alam, Kov Kronos. Semakin panjang namanya, semakin terdengar mengancam. Waktu berlalu cepat di tengah persiapan Su Wei yang intensif. Jas hujan minyak tung dilipat dan dimasukkan ke dalam tas kain. Lalu dia memasukkan semua barang berharganya ke dalam dompet kuat, dan menyembunyikannya bersama jas hujan di balik gaun mekarnya yang lebar. Dia duduk di depan lampu minyak, menggunakan lilin lebah dan kosmetik yang sudah disiapkan, melapisinya selapis demi selapis ke wajahnya. 3 bagian yaitu alis, mata, dan bibir diusap hati-hati dengan kuas kecil buatannya. Memastikan lilin minyak masuk ke setiap inci kulit. Masih agak terlihat palsu, tapi untungnya upacara percikan air suci akademi dimulai jam 7 pagi. Saat itu langit belum sepenuhnya terang. Melihat apapun masih buram. Wajahnya yang seperti ini tidak akan terlalu kentara. Pukul 6.40, suara pintu terbuka dan keributan terdengar bergantian dari luar. Su Wei mengambil tongkat sihirnya, mencoba sekali lagi mantra perubahan wujud di depan cermin. Mantra berhasil dirapal. Dia menyembunyikan tongkat sihir dan tempurung kura-kura ke dalam lengan bajunya. Menyatukan kedua tangan di depan perut, dia membuka pintu dan melangkah keluar dengan tenang. Alun-alun ilmu pedang penuh sesak. Lebih dari 1.000 siswa dan 60 guru akademi berdiri di sana. Kepala sekolah Akademi Sihir Syria memegang piala suci dari perak di tangannya. Di sampingnya berdiri uskup kuil Syria, memegang botol panjang setinggi orang. Berpusat pada 2 orang ini, di satu sisi berdiri guru-guru Akademi Sihir Syria, di sisi lain para pendeta kuil. Ratusan pasang mata menatap siswa di bawah panggung setajam elang. Jika terjadi sedikit saja keanehan, akan langsung tertangkap oleh mata mereka. Siswa di bawah panggung bahkan tidak berani bernapas keras. Masing-masing menundukkan kepala dan berbaris patuh, menunggu dimandikan air suci yang dipercikkan kepala sekolah. Kepala sekolah mencelupkan tangannya ke dalam air di piala, lalu dengan lembut membuka kelima jarinya, memercikkan butiran air ke kepala siswa. Jika kulit siswa mengalami luka bakar, itu membuktikan dia adalah iblis jahat, dan akan langsung ditundukkan oleh ratusan pendeta kuil dalam sekejap. Sebagai pengikut dewa jahat, Su Wei malah lega melihat ini. Hanya dipercikkan sedikit air, bukan diguyur sekujur tubuh. Ini kabar yang sangat baik baginya. Untung dia bekerja dengan hati-hati. Bukan cuma mengoleskan lilin lebah ke seluruh tubuh, tapi juga mengoleskan lapisan lemak tebal ke kulit kepalanya. Meskipun air suci itu sekeras asam sulfat pekat, percikan seperti ini tidak akan menyebabkan luka bakar area luas. Su Wei melirik ke depan. Tinggal belasan siswa lagi giliran dia.
Jantungnya yang tadinya tenang kembali berdegup kencang. Dia merasa pipinya memanas. Tidak boleh gugup. Suhu wajah yang terlalu tinggi akan membuat lilin lebah meleleh. Su Wei menekan titik akupuntur Neiguan di pergelangan tangannya kuat-kuat untuk meredakan ketegangannya. Sampai tinggal satu orang tersisa di depannya, jantungnya kembali serasa melompat ke tenggorokan. Air suci dipercikkan. Orang di depannya terlalu pendek. Percikan cairan sepertinya mengenai punggung tangan Su Wei. Saraf tepi tangannya merasakan sensasi dingin yang sejuk. Su Wei menundukkan kepala. Tetesan cairan itu meluncur dari punggung tangannya, hanya meninggalkan bekas air yang samar. Tidak ada luka bakar, tidak ada rasa sakit sama sekali. Jantung yang tadi melompat ke tenggorokan akhirnya kembali ke tempatnya. Dia tidak tahu apakah lilin lebahnya yang bekerja, atau memang air suci ini sama sekali tidak ada efeknya. Tapi ini adalah kabar baik. Orang di depannya pergi. Dia maju selangkah. Air suci dipercikkan dari atas kepalanya, menetes ke dahinya. Seperti hujan musim semi di bulan Maret. Lembab dan dingin, tapi mengandung vitalitas tak terbatas. Setetes air menggantung di pelipisnya. Dia menampungnya dengan punggung tangan, lalu mengeluarkan botol porselen putih dari balik roknya dan menuangkan air itu ke dalamnya. Siswa yang sudah selesai dibaptis langsung meninggalkan sekolah. Berkuda gila-gilaan di luar sana. Dia juga berjalan cepat keluar gerbang sekolah, naik kereta kuda, dan kembali ke rumah kecil. Upacara pembasmian iblis diadakan jam 2 siang. Dia masih punya waktu 6 jam untuk mengatur lokasi. Su Wei mengecek perlengkapan perangnya. Sepasang sayap tulang yang dibakar dari keramik, sebuah sabit berbentuk tulang sendi, sebuah jas hujan anti-air, 2 kotak es kering, 1 kotak fosfor putih, sepasang soft lens, dan 1 set gigi palsu. Es kering ini tidak akan bertahan lama, dia harus bergerak cepat. Di dalam ruangan juga ada belasan balon hidrogen yang diikat tali. Hidrogen itu adalah produk sampingan saat dia membuat asam klorida. Kulit balonnya terbuat dari kulit domba, tebal dan bisa terbakar lama. Su Wei menyerahkan balon-balon hidrogen itu pada Troy. Ingat, saat aku mengayunkan sabit, kau bakar balonnya. Saat aku menculik Lydia dan terbang ke atas, kau langsung lepaskan talinya. Troy mengangguk tegas. Baik. Dan ini adalah pecahan es kering. Saat aku muncul, kau sebarkan ini di sekitar panggung eksekusi. Biarkan kabut putih menyelimuti panggung. Troy menerima kotak es kering dalam diam. Jarinya mencengkeram kotak besi itu dengan kuat. Biar aku saja yang pergi. Dia tiba-tiba mengangkat kepala, suaranya serak. Su Wei, biar aku saja yang pergi. Dia tahu Su Wei ingin menyamar sebagai dewa jahat untuk menyelamatkan Lydia, supaya tidak ada yang curiga pada mereka. Tapi rencana ini menurutnya penuh bahaya. Salah sedikit saja akan ditangkap oleh orang kuil. Masa depan Su Wei begitu cerah. Sudah saat-saat begini kau masih bicara omong kosong. Su Wei menatapnya. Di dunia ini tidak ada rencana yang sempurna. Setiap tindakan pasti ada risikonya. Kalau kau tidak mau aku mati, jalankan rencanaku dengan patuh. Mata Troy menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Sudahlah, kalau kau benar-benar khawatir, biarkan Griffinmu menunggu di luar kota. Kalau aku benar-benar gagal, kau bawa kami kabur bersama. Keluar sana, aku mau ganti baju. Sore hari, alun-alun bundar di depan kuil dipenuhi orang. Beberapa kereta tahanan melaju terhuyung-huyung dari seberang alun-alun. Prajurit membuka kereta tahanan, menurunkan 7 atau 8 narapidana mati dan membawa mereka ke panggung eksekusi. Panggung eksekusi terletak di tengah alun-alun. Di tengahnya berdiri lingkaran tiang besi. Para narapidana mati itu diikat di tiang-tiang besi tersebut, menghadap ke arah warga di bawah panggung. Para pendeta membawa kayu bakar baru dan menumpuknya di bawah kaki narapidana. Lalu membawa minyak dan menyiramkannya ke sekujur tubuh mereka. Menunggu jam 2 siang saat lonceng kuil berbunyi, obor di tangan mereka akan dilemparkan ke tumpukan kayu bakar tersebut. Orang-orang di panggung eksekusi memasang wajah mati rasa,
seolah sudah pasrah menerima kematian yang akan segera tiba. Kebanyakan menundukkan kepala dan memejamkan mata. Hanya mulut mereka yang pecah-pecah dan bergetar yang menunjukkan isi hati mereka saat ini, ketakutan, keputusasaan, dan sisa-sisa perlawanan terakhir. Lydia adalah satu-satunya orang yang tidak memejamkan mata. Di mata hijau mudanya tidak terlihat lagi kepolosan anak-anak. Dia membelalakan mata hijau besarnya yang seolah mau melompat keluar, menatap orang-orang di bawah panggung tanpa berkedip. Seolah ingin mengingat satu persatu wajah orang-orang ini. Beberapa warga di dekatnya merasa merinding ditatapnya, memungut batu kerikil dan melemparnya ke atas panggung. Dasar wanita kotor, tutup matamu yang sialan itu. Pukul dia sampai mati. Ujung batu yang tajam menggores dagu Lydia yang runcing, meninggalkan luka berdarah di wajahnya. Tapi dia bahkan tidak menjerit sedikit pun, seolah tidak merasakan sakit. Kerumunan menjadi heboh. Mereka berteriak panik menyuruhnya menunduk, menuntut Lydia segera dihukum mati. Dia penyihir jahat. Dia pasti penyihir jahat. Dia sedang menatap kita. Itu mata iblis. Dia mau mengotori jiwa suci kita. Bakar dia. Bakar dia. Orang-orang yang berteriak ingin membakarnya ada bibi setengah buta yang dulu sering dibantunya memasukkan benang ke jarum, paman penjual daging yang biasa memberinya ekstra daging, tetangga yang melihatnya tumbuh besar, teman masa kecil, dan orang lewat yang tadinya terlihat ramah. Lydia menatap mereka tajam, sampai dia melihat 3 wajah besar menjijikkan yang bersembunyi di tengah mereka. Keluarga Dodd, ayah, ibu, dan anak, semuanya sangat gemuk. Mereka makan daging setiap hari. Di toko setiap hari ada daging yang tidak habis dijual. Air darah campur daging domba mengalir di talenan, itu adalah malam-malam tanpa tidur saat dia membersihkannya. Meskipun daging itu sisa dan tidak bisa dihabiskan, dia tidak akan pernah kebagian. Anjing di rumah mereka bahkan lebih gemuk darinya. Lydia mengingat pemandangan ini dalam-dalam di hatinya. Jika di dunia ini benar-benar ada penyihir dan iblis, dia bersedia memeluk mereka. Meskipun harus mempersembahkan jiwa, dimakan iblis jauh lebih baik daripada dimakan orang-orang ini. Dia mendongak menatap langit yang menyilaukan. Ingin melihat apakah benar-benar ada dewa di langit, dan apakah iblis benar-benar bisa mendengar panggilannya. Pendeta dan prajurit menenangkan kerumunan yang kacau. Tinggal beberapa menit lagi upacara pembasmian iblis dimulai. Mereka harus mengikuti prosedur dengan ketat, kalau tidak itu adalah penghinaan pada dewa. Penonton akhirnya tenang. Mereka menatap narapidana mati, menggunakan tatapan benci untuk mencambuk mereka tanpa suara. Waktu berlalu menit demi menit. Semua orang menatap panggung eksekusi dengan penuh harap. Tiba-tiba seorang pria parubaya dengan wajah kuyu menerobos kerumunan. Dia berlari terhuyung-huyung ke bawah panggung eksekusi, mencabut golok pemotong kayu dari bajunya. Susan bukan pengikut dewa jahat. Susan bukan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Minggir. Jangan mengganggu upacara kami. Para pendeta melambaikan obor mengusir pria itu. Namun ekspresi pria itu semakin gila. Kalian yang memfitnah Susan. Susan adalah ibu dan istri yang baik. Dia bukan pengikut dewa jahat. Kalian memfitnahnya. Petani wanita di panggung yang terus menundukkan kepala, menangis dan mengangkat wajah. Nick, pergilah. Jangan hiraukan aku. Pergilah. Tidak, aku tidak akan pergi. Nick memegang golok dan meraung pada para pendeta. Anak kami sakit. Susan menyembeli ayam untuk dipersembahkan pada Dewi Kehidupan. Bukan dewa jahat. Dia tidak memuja dewa jahat. Tanah sangat basah. Uskup Agung berbusana merah kardinal, merentangkan tangan dan keluar dari kuil. Suara lantangnya menutupi keributan orang-orang. Percayalah pada dewa. Dewa tidak akan menyalahkan orang baik, juga tidak akan melepaskan orang jahat. Jika istrimu benar-benar tidak mempersembahkan kurban pada dewa jahat, silakan terima ujian kami. Dewa akan melindunginya tetap selamat. Tangan Nick yang memegang golok bergetar. Dia merenungkan ucapan uskup. Akal sehatnya mengatakan bahwa orang hidup di tengah kobaran api hanya akan hangus terbakar.
Tapi Iman selama lebih dari 30 tahun memberitahunya, percaya pada dewa, jangan melawan kehendak dewa. Saat dia bimbang, butir pasir terakhir di jam pasir telah habis. Waktu habis. Nyalakan api. Pendeta berbalik naik ke panggung eksekusi, mengangkat obor tinggi-tinggi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di atas panggung, membuat para pendeta tidak bisa membuka mata. Troy yang menyusup di kerumunan, menyebarkan pecahan es kering dengan merata. Kabut putih pekat membumbung dari tanah. Asap putih menyebar buas ke segala arah, seketika menelan panggung eksekusi. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba berkabut? Dingin, kakiku dingin sekali. Saat orang-orang dilanda kepanikan luar biasa, sebuah suara berat dan misterius tiba-tiba terdengar dari segala arah. Manusia bodoh, siapa yang memanggil nama kami? Demi menyelamatkan gadis kecil malang, gadis ini menerobos upacara pembasmian iblis kuil, namun karena sesaat berhati lembut, dia hampir mencelakai dirinya sendiri. Setelah Troy menyebarkan es kering, Su Wei memutar rekaman suara yang sudah disiapkan sebelumnya. Manusia bodoh, siapa yang memanggil namaku? Orang-orang menggigil dan melihat sekeliling. Siapa yang bicara? Aku tahu, itu iblis, itu iblis. Iblis datang, iblis datang. Kabut putih es kering makin pekat. Obor para pendeta padam dengan suara, puff, seolah ditiup iblis yang tak kasat mata. Mereka menjerit ketakutan, melempar obor, dan lari tunggang langgang melompat turun dari panggung. Iblis, itu iblis, lari. Asap tebal di atas panggung perlahan menyebar. Titik-titik api roh biru yang suram berkumpul menjadi sosok menakutkan. Su Wei melayang diam di udara. Di belakangnya terbentang sepasang sayap tulang putih raksasa. Tangan kanannya memegang sabit tulang panjang. Manusia bodoh, siapa yang memanggil tuanku? Lydia menatap lekat pada sosok iblis di antara kabut awan itu. Di mata hijau tehnya memancar sinar membara. Anda adalah dewa jahat. Iblis menatapnya dengan pandangan penuh belas kasihan. Sang penuntun tanpa nama, utusan dewa. Tuanku adalah dewa kematian dan waktu yang agung, sang penguasa kegelapan yang memegang otoritas jiwa manusia dan reinkarnasi 6 alam. Kof Kronos. Su Wei berpikir panjang, akhirnya memutuskan untuk cosplay jadi utusan dewa kematian kecil saja. Kalau dewa kematian yang maha kuat turun tangan sendiri cuma buat nyelamatin satu tahanan, kesannya murahan banget. Dewa kematian dan waktu. Wajah Lydia memancarkan keterkejutan. Jantungnya berdebar kencang. Dewa jahat benar-benar mendengar doaku. Tuan utusan, aku pengikut tuanmu. Tolong bawa aku pergi, bawa jiwaku pergi. Aku bersedia mempersembahkan jiwaku pada kegelapan. Dipersembahkan pada dewa kematian dan waktu yang agung. Mengabdi pada kejahatannya selamanya. Su Wei mengayunkan sabit di tangan kanan, seolah hendak memanen jiwanya. Lydia memejamkan mata dengan bahagia. Dia tidak pernah merasa serileks ini dalam hidupnya yang singkat. Uskup kuil muncul di bawah panggung memegang tongkat sihir. Semuanya jangan lari, jangan takut, di sini tidak ada dewa jahat. Dia menatap penuh kebencian ke arah Su Wei di atas. Sialan, dasar penipu yang pura-pura jadi hantu. Botol suci tidak menyala, tidak ada iblis di sini. Dasar tikus busuk licik, berani mengacaukan upacara pembasmian iblis suci kami. Apa, tidak ada iblis? Orang-orang yang mendengar suara uskup pun berhenti berlari. Benar, dia itu pengecut licik, bukan utusan dewa jahat, dia cuma pakai sihir untuk menyamar. Uskup mengangkat tongkat sihir yang baru saja diambil buru-buru dari dalam kuil. Asalkan aku rapalkan satu mantra, dia akan langsung menunjukkan wujud aslinya. Orang-orang yang panik melarikan diri pun berhenti, menatap ke atas panggung dengan curiga. Sebenarnya kalau dilihat baik-baik, dia tidak terlalu menakutkan. Asap dan api itu kelihatannya seram, tapi sama sekali tidak melukai mereka. Uskup menatap pria berbaju hitam itu dengan jijik dan mengayunkan tongkat sihirnya. Tikus busuk sialan.
Tunjukkan wujud aslimu. Nulano, Reveal. Uskup Syria adalah penyihir tingkat menengah. Kekuatan sihir mantranya tidak bisa ditahan Su Wei. Uskup mendongak tertawa terbahak-bahak. Sayap apa? Asap putih apa? Mata merah dan taring apa? Itu semua ilusi. Lihatlah wujud asli tikus sialan ini. Tuan Uskup. Pendeta di sebelahnya menarik lengan bajunya dengan gemetar. Tuan, Anda cepat lihat. Dia benar-benar iblis. Apa? Uskup menatap ke langit dengan tak percaya. Sosok misterius itu masih melayang di tengah kabut putih tebal. Api biru suram di tubuhnya perlahan berubah menjadi merah. Mata merah padamnya makin menakutkan. Di ujung sayap tulangnya yang memutih tumbuh bulu-bulu hitam pekat dan tajam. Sekujur tubuhnya memancarkan aura jahat. Dia marah. Iblis itu marah. Cepat lari. Para pendeta lari terbirit-birit sampai mengompol. Dia mau bunuh orang. Lari. Cepat lari. Alun-alun kuil menjadi kacau balau. Hanya uskup yang berdiri terpaku, mulutnya menggumamkan, tidak mungkin. Manusia fana yang menyedihkan, kebodohanmu sungguh membuatku sedih. Su Wei mengepakkan sayap, menatap ke bawah dengan mata merah gelap. Sabit tulangnya diayunkan miring ke bawah. Uskup menjerit histeris tak tertahan, berbalik lari ke arah kuil. Botol suci. Dia masih punya botol suci. Air suci di dalamnya bisa mengusir iblis. Melihat uskup akhirnya kabur ketakutan, Su Wei dengan cepat menjatuhkan semua bongkahan es kering dari balik roknya, membuat konsentrasi karbon dioksida makin tinggi. Api roh di tubuhnya menyala terlalu kuat, sampai melubangi jas hujannya. Harus dipadamkan dulu baru bisa turun menyelamatkan orang. Kalau tidak, bisa-bisa membakar tubuh Lydia. Asap putih sangat tebal hingga tidak terlihat sosok manusia. Su Wei mendarat di tanah memanfaatkan kepulan asap. Dengan cepat dia melepaskan ikatan tali di tubuh Lydia dan menyelamatkannya. Karena konsentrasi karbon dioksida terlalu tinggi, Lydia kekurangan oksigen. Dia setengah sadar dan jatuh ke pelukan Su Wei. Dia memegang lengan baju Su Wei seolah memegang tali penyelamat. Anda datang menjemput saya. Su Wei senang, lalu memeluk erat tubuhnya. Dia memeluk erat Lydia dan hendak pergi. Tak disangka, tiba-tiba ada sebuah tangan yang terulur di sebelahnya. Itu tangan petani wanita yang malang, Susan. Entah kapan salah satu tangannya terlepas dari ikatan. Saat Su Wei hendak pergi, dia mencengkeram erat lengan Su Wei. Su Wei merasa kasihan. Kau mau ikut denganku? Sebelum upacara pembasmian iblis dimulai, Su Wei bersembunyi di kerumunan menggunakan mantra penghilang. Dari percakapan orang-orang, dia merangkai kisah tragis wanita ini. Anaknya sakit keras dan hampir meninggal. Dia kehabisan akal dan hanya bisa berdoa pada dewa. Agar dewa mendengar doanya, dia menyembelih satu-satunya ayam jantan di rumah sebagai persembahan untuk dewa. Tak disangka, hal ini dilihat tetangganya yang sering bertengkar dengannya. Tetangganya melapor ke kuil. Setelah dia memberi persembahan, anaknya sembuh secara ajaib. Sementara anak tetangga di desa malah jatuh sakit. Kuil menganggap dia menggunakan sihir jahat, menukar kesehatan anak tetangga itu untuk anaknya. Maka mereka membuang anak Susan ke sungai sampai tenggelam, lalu menangkap Susan. Melihat antusiasme di mata petani wanita itu, Su Wei menghela napas. Baiklah, lepaskan dulu tanganku, aku turunkan kau. Namun tak disangka, petani wanita itu malah mencengkeram lebih erat. Wajahnya menunjukkan senyum gila. Manusia, dia manusia, aku menangkapnya. Cepat kemari semua, aku menangkapnya. Jari-jarinya menancap kuat ke dalam daging Su Wei. Tuan Uskup, cepat bunuh dia. Dia pasti pengikut dewa jahat. Dia pengikut dewa jahat. Tatapan Su Wei berubah tajam. Dia menarik lengannya kuat-kuat. Lengan bajunya robek ditarik kuku keras wanita itu. Di kulitnya yang putih juga muncul 5 bekas cakaran. Iblis, matilah kau, terdengar raungan uskup dari belakang. Su Wei menoleh dengan kaget, dan melihat uskup membuka tutup botol berleher angsa itu. Dengan sekuat tenaga dia mengibaskannya.
Cairan transparan terbang keluar dari mulut botol, membentuk garis lengkung yang indah di udara. Air suci itu beneran ada efeknya atau tidak, dia tidak berani bertaruh. Su Wei menggunakan jubah hujan anti airnya untuk menutupi Lydia, lalu sayapnya mengepak kuat menimbulkan embusan angin kencang, dan dia terbang melesat ke langit. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di punggungnya. Dari jas hujannya mengepul asap hitam pekat. Jas hujan yang sudah robek tidak bisa menahan korosi air suci. Setetes demi setetes menembus jubah luarnya. Di saat itu, dia merasa seolah ribuan jarum baja yang membara menusuk punggungnya. Sakitnya sampai seluruh tulang di tubuhnya terasa terbakar. Tubuhnya tak terkendali ingin meringkuk. Dia akan selamanya mengingat kesalahan yang dia perbuat hari ini. Jangan pernah mencoba menyelamatkan seseorang yang sudah menyerahkan jiwanya pada iman kepercayaan buta. Itu bukan manusia, itu anjing gila yang kehilangan akal sehat. Kepala Sekolah Morrison, cepat hubungi penguasa kota dan Akademi Sihir. Orang-orang di sekitar sudah kabur semua. Uskup terpaksa berlari terpincang-pincang menuju kuil. Tapi belum sampai di pintu kuil, di langit tiba-tiba melayang naik puluhan benda bulat yang menyala dengan api dan asap hitam tebal balon hidrogen. Sosok iblis yang asli bercampur di antara benda-benda melayang itu, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Su Wei yang terluka parah tidak kuat lagi membawa Lydia keluar kota. Menahan rasa sakit yang amat sangat, dia merapalkan mantra penghilang pada dirinya dan Lydia, lalu terbang kembali ke rumah kecil dengan kecepatan maksimal. Padahal gadis kecil ini susah payah dia selamatkan, tapi Su Wei malah menyumpal mulutnya dengan kain dan mengikatnya di tiang ranjang. Ini karena Su Wei telah belajar satu pelajaran berharga, dalam kondisi apapun, jangan pernah mempertaruhkan sifat asli manusia. Dia melepaskan semua penyamarannya, sayap besar yang tadinya kokoh dan kuat, sekarang berlubang-lubang dan hancur karena terbakar air suci. Bulu-bulunya yang lembut dan berkilau hangus terbakar, berubah jadi dua sayap ayam bakar hangus. Hati Su Wei terasa sakit. Punggung berbekas luka tidak masalah. Tapi kalau sayapnya jadi begini, bagaimana dia bisa terbang nanti? Coba saja dia olesi lilin pada sayap hitam juga. Su Wei dengan sedih mengelus sayapnya yang malang, entah bisa sembuh lagi atau tidak. Setelah sayapnya ditarik masuk, di punggungnya tersebar belasan bekas luka seperti bekas disetrika besi panas. Luka terbesar seukuran telur angsa, tepat di pangkal sayap, sepertinya air suci mengalir masuk lewat bulu. Di bagian luka itu seolah dagingnya dicungkil, membentuk lubang cekung. Sakit yang luar biasa akan berujung pada mati rasa. Dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Tapi sarafnya sangat lelah, badannya juga mulai lemas. Su Wei memaksakan diri ganti baju, lalu membakar semua barang yang baru saja dipakainya sampai habis tak bersisa. Sabit dan sayap keramik menurutnya mungkin masih akan berguna, jadi dia sembunyikan di atas balok atap plafon. Selesai dengan semua itu, dia mengeluarkan kain penyumbat dari mulut Lydia, dan memencet bagian antara hidung dan bibir atasnya titik Renzong untuk membangunkannya. Gadis kecil yang kurus kering tinggal tulang itu terbangun dari mimpi buruk, terengah-engah mencari udara. Bola mata hijau mudanya menatap Su Wei dengan pandangan kosong. Su Wei memegang tongkat sihir dan berjongkok di depannya. Sudah sadar. Lydia menatapnya dengan ragu dan takut, tubuhnya menyusut ke sudut tempat tidur. Anda siapa? Bukannya saya diselamatkan utusan dewa. Su Wei berdiri. Aku adalah utusan dewa yang kau maksud. Lydia menganga kaget. Aku beri kau dua pilihan. Pertama, pergi dari Syria, sembunyikan namamu, dan jangan pernah kembali lagi. Kedua, tetap di sisiku jadi pelayanku. Lydia berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tegas. Saya mau tetap di sisi Anda jadi pelayan Anda. Selamat, tebakanmu benar. Su Wei membuang tongkat sihirnya. Kalau kau pilih yang pertama, aku akan membunuhmu. Su Wei duduk di kursi. Sekarang katakan, kenapa kau mau tetap tinggal? Di mata cerah Lydia menyala kobaran api. Karena aku sudah berjanji,
aku akan mempersembahkan jiwaku pada Dewa Kematian dan Waktu yang agung. Mengabdi pada kejahatannya selamanya. Bagus, janjimu menyelamatkan nyawamu. Su Wei awalnya mengira Lydia menyadari kenyataan, sadar kalau kabur dari Syria dia tidak akan bisa bertahan hidup, makanya memilih tinggal. Tak disangka jawabannya agak berbeda. Ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Aku bukan utusan Dewa Kematian dan Waktu, melainkan utusan Dewa Roh, iblis yang paling ditakuti manusia. Mendengar ini, apa kau masih mau mengabdi padanya? Mata Lydia membelalak kaget. Dia terdiam cukup lama, lalu menjawab dengan suara serak. Yang ingin aku abdi adalah Anda. Siapa yang menyelamatkan nyawanya, kepadanyalah jiwanya dipersembahkan. Orang di depannya ini adalah dewa yang selama ini didambakannya siang dan malam. Aku mengizinkanmu mengabdi padaku, tapi sekarang aku butuh kau melakukan hal lain. Su Wei mengulurkan jari telunjuk, mengangkat dagu Lydia yang kurus lancip. Jadilah pengikut Dewa Roh, berdoalah padanya bersamaku. Lydia menatapnya dengan khusyuk. Baik, Tuan. Su Wei membimbing Lydia mempersembahkan puji-pujian yang tulus dari lubuk hati kepada Dewa Roh. Tak lama kemudian, punggungnya terasa agak panas. Su Wei melanjutkan doa dalam hatinya dengan sangat tulus. Dewa Roh yang aku imani dengan setia, apakah engkau melihat tubuh pengikutmu yang penuh luka bakar? Dewa Roh yang agung, mohon maafkan ketidakmampuan pengikutmu. Setelah terbakar air suci, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Aku hanya bisa melemah dan mati secara perlahan. Mohon engkau jangan bersedih. Engkau masih punya jutaan pengikut lainnya. Mereka pasti bisa menggantikanku mempersembahkan doa dan puji-pujian yang paling indah untukmu. Rasa panas di punggungnya makin jelas. Di bagian tulang belikat mulai terasa gatal. Seperti ada semut yang menggigiti tulang. Su Wei tahu Dewa Roh mendengar doanya. Dan juga tahu kalau dia telah mencarikan satu pengikut untuknya. Rasa gatal di punggung adalah buktinya. Berkat dari Dewa Roh memang selalu seinstan, langsung dibalas cash ini. Dia menatap Lydia yang masih memejamkan mata berdoa. Cukup, doamu hari ini selesai. Lydia membuka mata. Lalu sekarang saya harus buat apa? Tidak usah buat apa-apa, kau dengar saja. Mulai sekarang namamu adalah Luo Qian. Pelayanku, lupakan nama lamamu, lupakan semua masa lalumu. Bisa, aku bisa. Air mata Lydia menggenang. Itu adalah mimpi buruk yang ingin dia lupakan siang malam. Mulai hari ini, semua itu akhirnya hanya akan jadi mimpi. Aku punya dua barang di sini. Yang satu cat rambut, yang satu soft lens. Kau harus mengubah rambut dan matamu jadi warna hitam. Cat rambut itu dia suruh Bella membuatnya dari kedelai hitam yang direbus dengan cuka anggur balsamic vinegar. Soft lensnya dia buat dari sisa resin transparan yang digunakan untuk membuat soft lens merah. Memakai dua barang ini untuk menyamar jauh lebih aman daripada pakai sihir. Dia membungkuk, melepaskan ikatan tali di tubuh Luo Qian. Lydia, ikut aku. Su Wei membawa Luo Qian turun ke ruang bawah tanah. Tempat ini dulunya gudang anggur. Mulai sekarang ini kamarmu. Selama sebulan ke depan kau tidak boleh keluar dari sini. Kau harus terus mengecat rambutmu pakai cat di meja ini, sampai warnanya jadi hitam pekat. Kau juga harus belajar bikin soft lens hitam sendiri. Nanti kusuruh orang beli resin, plastik lagi. Jangan takut boros, buat yang bagus. Kalau tidak kornea matamu bisa lecet kena soft lens yang kasar. Di meja ada air dan makanan. Di pojok ruangan ada pispot, toilet portabel. Nanti ada yang rutin menggantinya. Setelah bicara, dia mengangkat lagi dagu Luo Qian. Tatapannya jatuh pada luka codet yang mengerikan di samping wajahnya. Rawat luka di wajahmu baik-baik. Aku tidak mau bawa pelayan berwajah codet di sisiku. Su Wei mengatur urusan Luo Qian lalu meninggalkan ruang bawah tanah. Setengah jam kemudian, terdengar suara tapak kuda dari luar halaman. Seorang gadis yang mirip persis dengan Su Wei turun dari kereta kuda, berlari panik masuk ke dalam halaman.
Gadis itu melihat Su Wei seperti melihat bintang penyelamat. Sesaat kemudian pintu kamar terbuka. Bella keluar memakai baju pelayan lagi. Ini adalah rencana yang sudah mereka diskusikan. Saat Su Wei pergi mencegat di panggung eksekusi, Tom mengajak Bella keluar melihat pemandangan. Untuk membuatkan alibi baginya. Semuanya berjalan sempurna, kecuali tongkat sihir Su Wei. Di dalam kamar, Su Wei menatap tongkat sihir di tangannya. Tiba-tiba muncul retakan, membuatnya terbelah dari pangkal. Pantas saja penyihir hebat semuanya pakai tongkat sihir. Ternyata tongkat sihir kayu sama kayak Softlands, barang sekali pakai buang. Kalau ketahuan orang, bagaimana cara jelaskannya? Profesor Moses pernah bilang tongkat ini akan dipakai selama setahun. Di mana bisa cari aspal? Ditempel aspal saja bagus. Nanti kalau Troy pulang, harus suruh dia cari tambang batu bara dan minyak bumi. Di tempat yang ada minyak bumi biasanya ada aspal alam. Kalau tidak ada, terpaksa harus disuling dari batu bara atau kayu ranting. Berpikir soal tambang batu bara dan minyak bumi, di benak Su Wei dengan cepat melintas berbagai formula industri dan gagasan. Akhirnya pikirannya tertuju pada senjata. Batu bara bisa untuk melebur baja, membuat berbagai senjata api panas yang dia inginkan. Minyak bumi bisa dibuat jadi bahan bakar dan karet. Juga bisa untuk produksi massal bom molotov sederhana. Dengan adanya barang-barang itu, barulah dia benar-benar bisa menancapkan kakinya di dunia ini. Hanya saja halaman sempit ini tidak bisa untuk membangun pabrik besar. Sebaiknya dia mencari wilayah kekuasaannya sendiri dulu. 2 jam berlalu, Troy melompat masuk ke halaman. Sudah dibereskan semua. Sudah. Fonografnya, alat rekam suara, sudah aku hancurkan dan buang ke tungku pandai besi. Sisa-sisa balon juga sudah dimakan Griffin. Su Wei mengangguk. Tidak ada yang melihatmu kan? Tidak, tapi kota sedang darurat militer. Pendeta dan pasukan pertahanan kota patroli di mana-mana. Beberapa hari ke depan sepertinya kita tidak bisa keluar kota. Tidak masalah. Aku juga tidak berniat mengirimnya keluar kota. Su Wei menatap Troy dengan serius. Sekarang masalah sudah selesai, saatnya kita bicarakan masalahmu. Troy, apa kau masih sadar bahwa kau adalah pengawal sewaanku? Troy menundukkan pandangan. Ya, aku tahu. Kau benar-benar tahu. Tahu bahwa tindakanmu yang gegabah dan seenaknya bisa mencelakai majikanmu. Troy menundukkan kepala, seperti binatang kecil yang tertindas. Troy, ini yang kedua kalinya. 2 kali kau mengabaikan majikanmu demi orang asing yang baru pertama kali kau temui. Inikah yang namanya etika tentara bayaran? Troy tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Dia meletakkan pedang panjang di tangannya. Aku bersumpah dengan nyawaku pada Anda. Su Wei tahu tebakannya benar. Kau tahu begitu jelas soal gosip kerajaan Yate. Kau adalah ksatria Raja Yate. Ksatria Raja Yate setidaknya pangkatnya seorang jenderal kan. Coba ceritakan bagaimana kau bisa sampai bernasib seperti ini. Troy, kalau hari ini kau tidak cerita jelas semuanya, aku benar-benar tidak berani pakai jasamu lagi. Coba kau pikirkan baik-baik. Su Wei melempar kalimat itu dan berbalik menuju tangga. Tunggu, jangan pergi, aku cerita. Su Wei berbalik, melihat tatapan memohon dari Troy. Jangan pergi, aku ceritakan semuanya. Su Wei duduk di tangga. Oke, ceritakan, aku dengarkan. Demi bertahan hidup, gadis ini menyewa pengawal dengan harga 1 koin emas per hari. Tapi si pria sudah terima uang malah kerjanya tidak benar. Kalau bukan ninggalin majikan di tengah hutan belantara, ya mau cari perkara mengganggu jadwal eksekusi. Semuanya demi orang asing. Su Wei menatap Troy dengan tegas. Kau tahu tindakanmu yang gegabah dan seenaknya bisa mencelakai majikanmu. Mengabaikan majikanmu. Inikah yang namanya etika tentara bayaran? Troy punya kekuatan hebat tapi latar belakangnya misterius. Tapi Su Wei tidak mentolerir adanya bom waktu tersembunyi di dekatnya. Troy, kalau hari ini kau tidak cerita jelas semuanya, aku benar-benar tidak berani pakai jasamu lagi.
Coba kau pikirkan baik-baik. Su Wei melempar kalimat itu dan berbalik menuju tangga. Troy memanggil menghentikannya. Jangan pergi, aku ceritakan semuanya. Su Wei duduk di tangga. Oke, ceritakan, aku dengarkan. Dulu aku memang seorang ksatria. Tapi sekarang bukan. Umur 14 tahun, aku dikirim ayahku ke kastil ksatria menjadi pengawal. Setelah dewasa, aku jadi ksatria magang. Saat itu beberapa negara di kerajaan Yate sedang perang. Aku mewakili tentara raja pergi menumpas pemberontakan. Dan resmi diangkat menjadi ksatria knight. Troy punya banyak jasa militer. Dalam 3 tahun dia naik pangkat dari ksatria knight ke baronet, lalu dari baronet jadi baron lord. Dia juga mendapat apresiasi dari raja dan menjadi pengawal pribadinya. Jadi begitu, kau ini seorang bangsawan, lalu kenapa kau bisa sampai ke Syria? Troy menggenggam erat pedangnya. Karena aku dijebak, temanku iri aku dipercaya oleh raja. Dia diam-diam meracuni minumanku. Saat aku pingsan, dia melukiskan totem dewa jahat di tubuhku. Memfitnahku sebagai pengikut dewa jahat. Ratu baru menyuruh pengawal istana menangkapku. Dia juga memfitnah pada raja, bilang bahwa rambut merah adalah simbol iblis. Beruntung sebelum dihukum mati dengan dibakar, aku berhasil kabur. Sejak saat itu aku jadi buronan. Mengingat masa lalu itu membuat Troy menggertakkan gigi karena benci. Su Wei mendengarkan dalam diam, lalu berkomentar, tujuan ratu baru tercapai. Apa? Menyingkirkanmu dari sisi raja, kau bukannya bilang kau sangat hebat. Kalau orang sehebat dan sekaku idealis sepertimu ada di samping raja, bagaimana dia bisa mengendalikan raja? Mata Troy bergetar. Bagaimana dia bisa mengendalikan raja?